Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Siang, pagi, sore, malam untuk kalian semua yang ada di Indonesia. di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kembali lagi nih di podcast HSE yang merupakan kelanjutan dari podcast HSE sebelumnya. Jadi kita kenalan dulu atau gimana ya? Jadi kita ada beberapa video podcast sebelumnya nih. Jadi kalau teman-teman yang belum nonton, boleh nonton langsung klik linknya di atas ini atau Atau ada di bawah ini. di description box. Itulah. Oke guys. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama aku Nadia, HIC 11 12 HIC 11 17 258. Sorry guys. Dan aku Amani, HC 11 17 259. Oke guys, jadi di video podcast sebelum-sebelumnya itu kan kita udah membicarakan tentang kebencanaan yang terjadi di Indonesia nih guys. Terus di podcast sebelumnya itu mereka udah ngejelasin tentang banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Nah, sekarang ini aku mau ngajak kalian, teman-teman semua, untuk membahas tentang kebencanaan tsunami di Indonesia. Ya, Kayak gitu. betul sekali. Yang tadi sudah dibilang sama Nadia. Jadi kita akan membahas tentang bencana tsunami di Indonesia khususnya. Jadi tapi sebelum itu mungkin ada yang belum tahu nih, Nadia, apa sih HSE itu? Jadi HSE itu merupakan badan khusus di bawah HMG yang bergerak di bidang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Kayak gitu guys. Ya, seperti namanya ya, H, health, S, safety, and E, environment. Gitu. Nah, Amani, ini aku mau ngejelasin nih, kemarin-kemarin sekitar 3 bulan yang lalu tuh aku sempat baca beberapa artikel mengenai tsunami yang akan terjadi di Pulau Jawa nih, dan ketinggiannya itu mencapai 20 meter. Ya aku juga dengar sih kayak isu-isu tsunami di Laut Jawa yang 20 meter gitu ya. Wah, bahaya dong berarti ya. Itu gimana sih? Jadi aku mau ngejelasin sedikit dulu mengenai tsunami nih. Ternyata dalam kurun waktu hampir 20 tahun terakhir ini, Indonesia tuh udah mengalami 5 kali tsunami di Indonesia. Yang paling tepatnya itu di Selat Sunda dan Palu. Kayak gitu. Yang kemarin-kemarin lah lagi heboh-hebohnya tentang tsunami kayak gitu guys. Dan dari tsunami itu mengakibatkan banyak dampak yang sangat banyak dari perekonomian sampai ke korban jiwa guys kayak gitu. Wah, oke. Jadi lalu apa sih sebenarnya tsunami itu dan apa sih penyebab terjadinya di Indonesia? Nah, menurut penelitian LIPI, tsunami itu merupakan gelombang laut yang besar dan cepat yang bersifat merusak dan diakibatkan oleh adanya gangguan atau perubahan pada dasar laut maupun kolam air laut. Sedangkan penyebab terjadinya tsunami di Indonesia sendiri diakibatkan oleh 2 hal. Yang pertama, karena letak Indonesia yang berada di Ring of Fire atau cincin api, dan yang kedua dikarenakan oleh jatuhnya meteor di Indonesia. Namun akibat yang kedua ini masih agak sedikit terjadinya. Oh, jadi tsunami itu gitu ya. Jadi penyebabnya akibat karena Indonesia tuh di Ring of Fire. Terus apa lagi? Dan jatuhnya meteor di Indonesia. Tapi yang jatuhnya meteor di Indonesia itu kemungkinannya tuh masih kecil kayak gitu. Sedangkan untuk Ring of Fire itu karena ini untuk kalian aja sih, aku mau ngasih tahu. Tapi kalau salah boleh di komen di bawah ini karena manusia tuh nggak ada yang sempurna guys. Ya guys. Jadi Ring of Fire itu merupakan daerah pertemuan lempeng bumi yang saling berdekatan, dan di mana pertemuan lempeng bumi ini menyebabkan keterbentukan daerah gunung api. Jadi kalau di peta Indonesia itu tuh bisa dari Papua sampai ke Sumatera. Keterbentukannya gunung api itu kayak gitu guys. Oke, terima kasih ya Nadia udah jelasin sedikit nih gambaran tentang bagaimana penyebab terjadinya tsunami yang biasa
terjadi di Indonesia. Terjadi di Indonesia. Jangan gugup, harus santai, jangan Iya, panik, guys. jangan membuat orang lain panik, Soalnya guys. podcast pertama kita berdua, Iya, tapi ini guys. udah podcast jilid 4 Iya, guys. HSE loh ya. Dan Wow. sebelumnya aku mau ngasih tahu buat kalian yang nonton podcast ini, kayaknya kalian juga harus subscribe YouTube Like. channel aku. Gak. Bercanda. Jadi jangan lupa juga like video ini, like video-video podcast sebelumnya juga. Kalau yang belum nonton atau yang mau ngajakin keluarganya, sahabatnya, temennya, pacarnya mau nonton, jangan lupa di-share gitu. Dan yang paling penting, kenapa kalian harus nonton podcast ini? Karena pembawa acara dari podcast pertama sampai podcast keempat, orang-orangnya itu mantap. Ya, nih kita kan udah ngobrol-ngobrol tentang tsunami nih ya. Kayaknya lebih asik kalau kita ngundang teman kita nih dari IC. Gak mungkin kan kita berdua doang. Kayaknya enaknya tuh ada pasangan gitu ya. Iya. Dunia. Kan kayak kalau kita sendiri terus tuh kan kayak gimana ya gitu kan. Ampun Bang Jago. Jadi kayaknya asik nih kita ngundang karena kita cantik-cantik. Amin ya Allah, amin ya. Jadi kita ngundang yang ganteng-ganteng gimana? Boleh. Jadi kita ada temen nih. Kayaknya kita undang aja ya. Selamat datang. Selamat datang. Halo. Sehat-sehat kan semua? Alhamdulillah sehat. Padahal saya baru mau nanya, Bapak. Jadi Iya, saya duluan. Iya. Yeah. Ada Kang Dimas sama Kang Fido. Halo Teh. Halo Tete. Boleh deh mulai dari siapa dulu terserah lah. Perkenalkan dirinya. Dari saya dulu aja kali Jangan ya. lupa nama. Halo, perkenalkan. Riwayat penyakit, nomor orang tua. Oh, harus lengkap banget. Enggak. Canda. Harus lengkap banget. Ya udah deh, perkenalkan nama saya Dimas Mahendra. Yeah. NPM saya 2701110170091. Riwayat penyakit saya nggak ada, asal dari Jakarta jelas. Halo Jakarta. Kang Dimas kuliah di mana sih, Kang? Kalau saya sendiri tadinya itu dari Boston University, tapi kebetulan tahun 2017 pindah ke Unpad. Kok bisa ya? Nggak tahu. Aduh, kayaknya lebih cinta produk dalam negeri kali ya. Jadi, betul. Jadi pindahnya betul. Nggak deh, saya di Universitas Pajajaran. Oke. Untuk Bro boleh memperkenalkan dirinya. Oh, kenalan nih. Iya. Saya tak kenal maka terkenal ya soalnya ya. Tercinta. Gak viral soalnya. Oh ya benar. Halo, nama aku Rafido. Halo, Kang. Halo, udah lama ya nggak ketemu ya Nadia ya, Amania. Sama Kang Dimas juga nih udah lama nih kita nggak collab lagi. Iya, terakhir sama siapa sih? Kesibukan kita masing-masing kali ya Kang Dimas ya. Belajar. Nah, udah itu aja. Kenapa boleh? Udah itu aja. Kuliah di Unpad kebetulan. Iya, jadi gitu guys. Mereka nih suka ngerendahin diri. Mereka tuh anak geologi kebetulan ya. Siapa sih anak Unpad yang gak tahu FTG, akang-akang ganteng. Apalagi yang itu ya, yang pesan anak Unpad. Pesan anak Unpad ya. Apa itu pokoknya. Ini Kang Fido sama Kang Dimas nih sering masuk ini nih, yang pesan anak Unpad. Ya. Oh iya, emang nggak sekali dua kali sering sih. Lebih ke sering sih. Jadi udah hal biasa lah buat kita. Ya betul. Jadi nggak usah disebutin sering nih. Boleh lah ya kali dimasukin nama Instagramnya biar di follow gitu ya sama teteh gelis. Oke. Kita langsung ke topiknya lagi ya. Boleh. Buang waktu guys. Jadi kayak gini, tadi aku sama Amani itu udah sempat ngobrol-ngobrol mengenai tsunami. Dan kita juga sempat bingung sih mengenai isu tsunami yang ada di Indonesia, apalagi yang di Pulau Jawa kemarin kan, yang katanya karena Niloro Kidul, kayak gitulah. Nah, sekarang tuh makanya kita ngundang Kang Fido sama Kang Dimas tuh biar argumen kita tuh makin oke kayak gitu. Karena kebetulan
Kang Vido sama Kang Dimas ini merupakan seorang HEC dan merupakan calon geologis. Ya, ya kan. Ya Jadi kan? ya insya Allah besok ke depannya tuh menjadi seorang geologis. Jadi kita mau bertukar pendapat, kita berbagi, kita sharing-sharing lah pengetahuan Betul. selama udah 3 tahun ya berarti nih ya, udah semester 7 ya sekarang Iya, ya. 3 tahun kurang lebih. 3. Jadi selama 3 tahun ini belajar geologi, pemahamannya tentang kebencanaan, terutama tsunami kayak gimana gitu ya. Oke, jadi aku mau nanya dulu buat Kang Vido sama Kang Dimas, ini pertanyaan mendasar lah. Menurut kalian itu tsunami itu apa sih sebenarnya? Dan penyebab terjadinya tuh apa kayak gitu? Ini mau saya dulu Kang Dimas Boleh, dulu boleh, ya? bebas. Boleh bebas. Oh, bebas. Bebas. Boleh Bukan jawab lah. Oh ya udah kalau gitu saya dulu. Ya, Ya, oke. Saya dulu. Gak usah GR. Nanti saya lanjut. Saya baru mau. Gak usah GR. Kalau baru mau soalnya ngomong nanti loh, jawaban saya keambil. Pas Iya, ini ngakunya. dia Nggak kan. apa-apa. Nanti saya aja yang tambahin. Iya. Saya nambahin. Itu jawaban saya keambil. Terus Ya, saya nggak apa-apa. Iya kan. Iya, itu makanya saya pengen. Kalau menurut saya sih ya, kalau tsunami itu adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi dasar laut, aktivitas vulkanik di dasar laut dan sebagainya sih. Kalau menurut Mas Dimas gimana? Aku masih bisa nambahin loh. Oh, Masih jelas, masih bisa dong. Boleh. apa itu? Kamu nggak tahu kan, tsunami itu sebenarnya dari bahasa Jepang loh. Iya, Tsunami. bener banget. Itu Nggak Oh tahu iya, kan? Mas Dimas pas banget. Saya Tsunami. tadi nggak baca itu. Iya Saya nggak baca kan. itu. Aku baca yang itu tadi. Ya, Itu artinya adalah ombak besar di pelabuhan. Hmm, Tsunami. oke. Dari- Tapi kalau untuk tsunami sendiri dari kalian berdua penyebabnya itu apa sih pendapat kalian menurut kalian berdua? Menurut kalian lah. Ah, kalau ini jelas ya dulu pasti. Bebas ya. Mas, asal Boleh, jadi saya baca dulu. semua aja Kang Dimas. Nggak apa-apa. Ada bagiannya ya. Iya. Dan dibaca semua ya. Ya udah. Yang jelas sih kebanyakan itu tsunami bisa dipastikan terjadi dikarenakan ada gangguan di dasar laut. Itu bisa berupa gempa. Saya nambahin. Nah, Dan pasti Vino aktivitas nambahin. vulkanik. Nah, Ya, benar banget, benar betul. banget nih. Benar. Tapi kalian berdua udah pernah ngerasain nggak sih tsunami kayak gitu? Punya Alhamdulillah sih belum ya. Iya. Kebetulan saya tinggal di Bogor. Tapi jadi kalau nggak teman tahu. gitu, pernah ada nggak sih? Untuk teman kayak gitu pernah punya nggak? teman nggak yang punya pengalaman? Oh, kebetulan saya punya temen nih dari Lampung. Waktu itu kan pernah ada kan kejadian tuh tsunami di Lampung. Oh iya, yang di Selat Iya. Sunda ya? Itu ada namanya. Iya, Selat Sunda. Oh, Itu iya. tuh. Alamin tsunami di Aceh. Wah, gila. Iya, kebetulan saya punya teman namanya Zakia. Kalau gitu langsung aja, daripada takut ya dari saya nggak valid, ini langsung tanya ke Zakia. Betul? Oke. Boleh. Betul. Halo Vido, sebelumnya makasih udah ngasih kesempatan bagi aku untuk cerita sedikit mengenai pengalaman yang aku alami sewaktu bencana tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 silam. Nah, pada saat itu aku masih berumur 4 tahun dan sebenarnya aku nggak terlalu ingat sih sama detail kejadiannya. Tapi ketika aku sedikit lebih besar kayak waktu SD gitu, ya aku diceritain lagi nih sama orang-orang sekitar tentang kejadian tsunami-nya. So that's why aku mencoba recall my memory back ya. Oke, back then tanggal 26 Desember 2004. Aku dan keluargaku tinggal dekat pesisir pantai, yang dimana hanya butuh waktu sekitar 30 menit nih untuk sampai ke pesisir pantai itu. Nah, at that time, sebelum terjadinya tsunami, sekitar pukul 8 pagi, terjadi gempa yang sangat-sangat kuat, ya dengan magnitudo sekitar 9 dan berlangsung cukup lama. Nah, di saat itu, aku dan keluargaku juga langsung bergegas keluar rumah, dan begitu juga sama tetangga-tetangga lainnya. Nah, sebagian besar bangunan ada yang rusak nih karena gempa yang terjadi. Dan setelah gempanya reda, semua orang beraktivitas seperti semula.
Aku, keluargaku maupun mungkin tetangga-tetanggaku sama sekali nggak kepikiran nih kalau akan terjadi tsunami. Sampai pada saatnya di mana orang-orang yang tinggal di ujung pesisir pantai pada lari menuju ke arah kota dan berteriak menyeru agar kami ikutan lari. Nah, tsunami pada saat itu terlihat seperti bukan air tsunami karena warnanya hitam. Kemudian, keadaan saat itu pohon-pohon pada tumbang karena tsunami itu. Dan orang-orang pada mengira bahwa itu adalah angin. Nah, sampai sinilah aku terpisah sama keluargaku. Kakak aku ikutan lari bareng tetangga. Kemudian ibu aku ikutan lari untuk kejar kakak aku. Dan ketika itu, aku dalam pelukan ayahku langsung terhanyut terbawa tsunami. Gitu. Nah, long story nih, alhamdulillah akhirnya aku sampai saat ini bisa menjalani hidup seperti sekarang. Kalau mengingat pada kejadian waktu itu, mungkin sebagian penduduk Aceh masih belum terlalu paham nih bagaimana tindakan yang benar dalam menyelamatkan diri. Jadi kegiatan mitigasi bencana tsunami maupun bencana gempa baru mulai aktif setelah rehabilitasi pasca kejadian tsunaminya. Sosialisasi bencana gempa udah dilakukan nih sejak aku SD. Kemudian di jalanan juga udah ditemukan billboard jalur evakuasi dan sebagainya. Begitulah long story yang aku make it short sebenarnya. Semoga kejadian yang pernah terjadi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk selalu siaga dalam menghadapi bencana. Yang terpenting, jangan panik dan jangan membuat orang lain panik kan, Dok? Dimas. Nah, Mulai. saya juga nggak mau kalah nih. Emang saya nggak punya teman. Teman saya juga bisa ditanya kali. Oh iya, Boleh boleh lah. lah. Langsung aja ya. Langsung aja kita tanya ya nih ke Syafa. Syafa. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syafa Aulia, biasa dipanggil Syafa, dari HMG Angkatan 2017. Kali ini saya akan memberikan beberapa informasi terkait terjadinya tsunami Selat Sunda yang menerjang dari pesisir Lampung hingga Banten. Tsunami ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember tahun 2018 lalu, tepatnya pukul 21:27 waktu Indonesia Barat. Berikut kronologi terjadinya tsunami menurut BMKG, yaitu pada tanggal 21 Desember 2018, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, BMKG mulai memberikan peringatan dini potensi gelombang tinggi di perairan Selat Sunda. Diperkirakan gelombang tinggi terjadi mulai tanggal 21 hingga 25 Desember 2018. Kemudian pukul 1:51 waktu Indonesia Barat, Badan Geologi telah mengumumkan terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau dan berstatus level waspada. Ini merupakan dua peristiwa yang berbeda tetapi terjadi di waktu yang sama dan di lokasi yang sama, yaitu peristiwa terjadinya potensi Anak Krakatau dan potensi gelombang tinggi, namun sama-sama di lokasi perairan Selat Sunda. Dan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 22 Desember 2018, tepatnya pada pukul 9 hingga 11 siang waktu Indonesia Barat, tim BMKG berada di perairan Selat Sunda untuk melakukan uji coba. Saat itu, BMKG telah memverifikasi akan terjadinya hujan lebat dan gelombang serta angin kencang. Oleh karena itu, tim BMKG pun kembali ke darat. Kemudian pada pukul 21:03 waktu Indonesia Barat, Badan Geologi mengumumkan kembali terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau. Tepat pada pukul 21:27 waktu Indonesia Barat, berdasarkan pengamatan Badan Informasi Geospasial yang terekam oleh BMKG, terjadi kenaikan muka air pantai. Hal itu diduga sebagai tsunami yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik yang memicu reruntuhan kawah Gunung Anak Krakatau sehingga membuat gelombang tinggi ke pesisir Lampung dan Banten. Longsoran bawah laut setara dengan guncangan berkekuatan magnitudo yaitu 3,4. Akibat dari peristiwa tsunami ini, tercatat korban dan kerusakan yang terjadi di kawasan Banten, yaitu khususnya di Pandeglang Serang dan juga di kawasan Lampung, yaitu di Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesawaran. Jumlah korban yang tercatat yaitu sebanyak 281 orang tewas, 1.016 luka-luka, dan 57 orang hilang.
Kemudian kerusakan terjadi pada 611 rumah, 69 hotel, 420 kapal, dan juga 60 toko. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dinilai masih rendah. Oleh karena itu, upaya mitigasi yang sangat direkomendasikan adalah adaptasi melalui peningkatan kewaspadaan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana, juga penataan dan pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan bencana. Upaya tersebut dapat dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas peringatan dini tsunami, pemetaan secara detail daerah rawan bencana, dan juga pengembangan desain rumah ramah tsunami. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Jadi tadi kita udah bahas nih apa sih itu tsunami, terus pengertiannya lah, bla 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 bla. Menurut kalian berdua bla 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 gitu ya. Ini kita juga perlu tahu lah ya, kita bagi-bagi informasi juga. Jadi apa sih tanda-tanda dari tsunami itu? Menurut kalian berdua aja sih, kayak gimana sih tanda-tanda tsunami itu? Tadi kan Nah, sebutin nomor 1 sampai 2 aku. Oke. Jadi tanda-tandanya itu ada gempa yang besar. Kurang lebih magnitudenya 7 skala liter dan seterusnya. Itu bisa mengakibatkan tsunami. Terus tanda-tandanya juga air lautnya surut jauh dari garis pantai biasanya. Nah, kalau ada tanda-tanda kayak gitu, kalian harus hati-hati. Tapi ada Kalau lagi Dimas nih. yang mau nambahin? Ada lagi, Wah, ada. pasti Ada lah, pasti ada. Jadi sebenarnya kalau mau ngeliat tanda-tanda tuh bisa dilihat juga dari fauna-fauna sekitar. Misalnya nih, kalian lagi liburan di mana? Pantai lah. Terus tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba udah burung banyak banget nyerbu ke arah daratan. Nah itu bisa juga sebagai tanda-tanda kalau akan terjadinya tsunami. Kalau Terus tiba-tiba ada gajah gimana? nah itu yang bingung itu, Bah. Itu saya juga bingung itu saya, Bah. Bingung ya. Itu kalau tiba-tiba ada gajah. Apalagi harimau. Betul. Apalagi harimau kan. Harimau. Takutnya salah liburannya. Iya. Itu mah taman safari, Safari. bukan ke pantai. Kita aja Kang Dimas. Oke, makasih Kang Vido sama Kang Dimas. Jadi kita ulangi lagi ya buat teman-teman. Jadi tanda-tanda dari tsunami itu ada yang pertama tuh gempa ya. Gempa dengan magnitudo 7 skala Richter. Kemudian air laut yang surut yang jauh banget. Pokoknya jauhnya yang nggak kayak Melewati, biasanya ya. pokoknya gitu. Melewati Terus, garis pantai lah. Apa selanjutnya? Dari fauna sama. Dari fauna yang nggak biasanya nih, kayak misalnya tiba-tiba burung-burung tuh pada banyak gitu terbangnya, terus kebetulan macan tutul ya, harimau juga keluar ya Kalau enggak habitat hutan. Kalau enggak Macan ternak juga nggak macan ternak? Ya, contoh paling dekat Itu Nggak itu ada. paling banyak justru di sana. Paling banyak macan Paling ternak. banyak di sana. Iya, benar. Kalau enggak contoh yang paling banyak terjadi di Indonesia tuh banyak ikan yang mati kayak gitu. Ya kan di Iya. pesisir pantai kayak gitu. Bangkai ikan kayak gitu. Lupa dikasih makan. Lupa dikasih makan ya. Benar. ya kasihan. Nah, sekarang tuh aku mau nanya karena di awal tadi kan aku sama Mani sempat ngomong tentang yang artikel Menyinggung tsunami, nih. tsunami di Pulau Jawa kan, tingginya tuh sampai 20 meter ya kalau nggak salah. Betul. Nah, kalau dari Kang Vido sama Kang Dimas nih, gimana sih pendapat kalian mengenai tsunami yang di Pulau Jawa ini kayak gitu? Mau siapa dulu nih? Mau siapa dulu? Dari aku dulu juga boleh. Ayo. Ayo. Kan dulu Dim. Sweet. Oke. Sok. Iya Dimas, dari Dimas dulu, dari Dimas. Kemarin kan banyak berita isu bakal terjadi tuh tsunami yang setinggi 20 meter di selatan Jawa ya kalau nggak salah. Iya. Itu banyak tuh, maksudnya yang ngait-ngaitin dari yang hal mistis karena Nyi Roro Kidul lah, sampai dari BMKG-nya pun bilang itu karena aktivitas super mega trust, itu kalau nggak salah ya. Cuman pas aku baca berita,
itu tuh dari BMKG-nya sendiri itu menyatakan bahwa potensi gempa kuat yang berujung pada tsunami besar itu nggak akan terjadi dalam waktu yang dekat. Mungkin kalau 3 juta tahun lagi baru terjadi kali ya. Cuman kita udah tahu jadi apa itu mah. Mau nambahin sih 3.125, Dim. Oh ya itu maksudnya 3.125. Wah. Ya, Itu lebih detail. Ya, Pas itu gitu. iya, Bang. Heeh. Menurut aku ya pendapat aku ya kayak gitu sih paling Berarti sumbernya itu dari BMKG ya yang paling dari dulu. BMKG. Kalau Kang Fido sendiri gimana sih pendapatnya mengenai? Kalau aku sendiri sih kemarin sempat baca beritanya. Terus ternyata dari saya sendiri itu dikirain benar ada tsunami. Oh ternyata itu Taunya apa? potensi, cuma potensi. Paling ini sih ya, kalau aku lebih kayak misalnya itu bagus sebenarnya diberitakan agar mitigasi preventif sebelum adanya tsunami bisa terlaksanakan, kayak misalnya penyuluhan tentang evakuasi, tanda-tanda maupun gejalanya bisa tersampaikan. Cuman balik lagi sih, kadang orang nangkepnya jadi heboh atau kayak Jadi gimana. heboh. Iya, kayak saya kemarin jadi heboh kan di masa saya. Wah, Dan saya Beneran itu heboh. saya udah siap-siap baju padahal. Kan Bapak di Bogor. Iya. Saya siap aja. Siap-siap aja. Iya mau nginep di rumah temen sebelumnya. Sebenarnya mah ya. Oke. Ya cuma paling itu sih dari itunya kadang masyarakat kan nangkepnya beda-beda. Oh ternyata itu hanya potensi. Tapi kalau diambil baiknya ya bagus. Jadi misalnya ada tindakan-tindakan preventif dari masyarakat di sekitar situ yang mungkin cari-cari tanda-tanda tsunami kayak gimana, cara evakuasi kayak gimana, menyelamatkan dirinya kemana. Ya bagus sih kalau saya bilang tindakan berita ini, isu ini menyebar di masyarakat. Jadi saya mau nambahin dikit. Boleh, Jadi boleh banget. kayak pepatah aja, Iya, apapun yang berlebihan itu kan tidak baik. Iya, Jadi benar sebenarnya tuh banget isu sih. ini tuh bagus banget. Jadi kayak kita buat meningkatkan awareness kita kalau bahwa wah ini tuh sebenarnya rawan loh. Kenapa nggak kita jaga bumi kita jadi biar lebih baik lagi? Sip, mantap banget. Si Bapak Saya Dimas. sih nanggepinnya dari hal itu. Ya betul. Jadi Harus Kang Dimas bener banget. Iya. Jadi Saya emang setuju. apa sih kita tuh sebagai mahasiswa ya, terus kita tuh yang sebagai yang lebih ngerti lah ya, lebih ngerti tentang masalah-masalah tersebut. Jadi kita lebih terpancing lagi nih kayak buat Cari tahu. bukan, jadi lebih apa sih namanya, lebih mengedukasi lah ya masyarakat sekitar pesisir pantai yang mempunyai kemungkinan untuk terjadinya tsunami kayak gitu-gitu. Emang masyarakat tuh lebih kuat dengan budaya, dengan cerita-cerita sekitar mereka daripada dengan hasil hasil dari yang udah Penelitian. gitu. Iya. Iya, kayak gitu. Jadi emang sih kayak kita harus lebih banyak memperedukasi, lebih banyak mengedukasi masyarakat lah tentang kebencanaan kayak gini-gini nih. Biar jangan hoax tuh kayak masih kayak gitu. Orang tuh pada percaya kayak gitu-gitu. Ya kan, padahal udah ada nih kayak sumber-sumber yang terpercaya, ya kan, udah mudah juga diaksesnya dan lain-lain ya kan. Bener banget. Betul sekali Akang. Oke. Setuju sama saya Amani. Iya jelas. Setuju juga. Selanjutnya nih, bagaimana menurut kalian nih? Itu kan 20 meter tuh. Kalau misalnya orang awam tuh kayak apa sih 20 meter tuh kayak paling mereka tuh kayak what kayak ketinggiannya gitu kayak 20 meter gitu kan ya. Itu apa sih kayak kenapa sih bisa tsunami tuh setinggi itu? Penyebabnya tuh kenapa sih? Itu ya dari segi geologi nih ya, kebetulan Akang berdua insya Allah calon-calon geologis. Jadi gimana nih Kang? Luar biasa. Gimana? Luar biasa. Mau air ya, Dim ya? air, Iya, betul. Iya. Soalnya
Kalau rumput kaget juga Itu orang. sejujurnya kalau rumput ya bukan tsunami bang namanya. Bang. Lagi mobil itu 20 meter kaget. Betul, mobil, aduh itu lebih tinggi lagi serem sih. Jangan. Itu Modal. air ya Dimas. Air aja, Yang di- untung. Tapi air aja bisa bahaya. Tapi kalau lebih untung lagi duit 20 meter. Duit, itu saya juga mau. Untung gede. 20 meter. Pulpen. Bener. Terus jadi gimana Kang Dimas itu tadi? Menurut Kang Dimas? Menurut saya sih ya. Tapi abis ini kabur kan? Saya nambahin Kang Dimas. Ya nggak Iya, jadi apa-apa. jadi Jadi kan gimana? karena gelombang tsunami itu Gimana, namanya Kang? mencapai dasar laut. Bener nggak? Bener kan? Pasti benar. kan Iya, betul. itu sampai dasar laut, ya kan? Hmm, Saat laut menjadi dangkal, saat mencapai pesisir pantai itu pasti dangkal kan? iya. Energi yang sebelumnya tersebar jauh hingga ke bawah itu tuh mulai pindah ke atas karena dasar laut menuju pantai itu kan pasti gitu kan? Iya. Iya. Ya tau lah pasti maksud saya, cuma saya nggak bisa ngomong. Nah, Harus jelasin lagi Kang Nah. Dimas ya. betul. Nah, berpindahnya energi ini nih meningkatkan amplitudo atau tinggi gelombang. Alhasil saat mendekati pantai, energi tsunami menjadi jauh lebih padat, baik secara horizontal ataupun vertikal, sehingga itu yang menyebabkan tsunami itu bisa setinggi 20 meter. Itu menurut saya. Kalau menurut Mas Fido gimana nih? Sama persis gitu ya. Saya mau ngomongin sama persis sama Kang Dimas. Sama Kang Dimas. Betul. Kang Dimas sudah baca semua. Berarti hampir sama ya jawabannya. Ya udah terwakilkan. Iya. Ya udah terwakilkan oleh Kang Dimas lah ya. Nah, aku tuh sempat agak ingat ya yang tadi kata Pak Fido ya, katanya garis pantai yang tanda-tanda ya kalau nggak salah tadi Oh iya betul. kan. Nah, Betul sekali. itu yang ingin aku tanyakan itu apakah semua apakah semua daerah yang di garis pantai itu berdampak tsunami kayak gitu yang ingin aku tanyakan ke Pak Fido nih. Soalnya tadi kan Pak Fido sempat ngomong tanda-tanda tsunami itu kan tentang garis pantai. Betul. Setahu saya yang daerah yang berada di dekat pantai dan garis pantai itu berpotensi tsunami. Cuman skalanya saja, ada yang skalanya berpotensi besar seperti yang langsung mengarah ke samudra atau dekat-dekat gunung api maupun daerah-daerah yang tektoniknya itu kemungkinan terjadi pergerakan tektoniknya besar seperti itu. Sebenarnya sama saja kemungkinan selalu ada, cuman dari penelitian kan sudah menyebutkan ada daerah-daerah yang rawan, ada yang tidak. Paling membedakan itu saja sih Mbak Nadia dari kerawanan daerahnya seperti itu. Nah, tadi Pak Fido sempat ngomong tentang longsor ya, aktivitas. Longsor. Pak Dimas itu Pak Dimas. Bagi-bagi dong. Itu Mas Fido tapi saya aja jawab itu nggak apa-apa. Boleh ya boleh. Kasih banget. Bawah laut ya. Yang disebabkan oleh vulkanik karena yang kemarin kan aku sempat baca mengenai tsunami yang di Selat Sunda kan itu tuh diakibatkan oleh longsor dari gunung api itu kayak gitu kan. Tapi kalau menurut dari Pak Dimas sama Pak Fido tuh kayak gimana sih pendapat kalian? Gimana Pak Dimas? Longsor ya, longsor dalam laut. Itu bencana alam sih Pak Dimas. Itu bencana alam. Ya. Jelas itu mungkin alam. Itu mungkin nggak sih kalau longsor di dalam laut itu tuh adalah zona subduksi yang bergerak. Mungkin nggak sih, tapi gue nggak tahu sebenarnya. Salah satu. Bisa kan? Ya. Kalau setahu saya, kalau yang itu jadi ada gunung letus di daerah Selat Sunda. Oh. Anak Krakatau. Anak Krakatau. Iya, jadi saat itu gunungnya meletus mengeluarkan material-material yang akhirnya ke laut, yang akhirnya menambah volume laut di dasar laut, yang itu akhirnya menjadi gelombang kayak seperti itu. Itu pada akhirnya tsunami menurut saya itu bencana alam sih. Memang bencana alam. Alam kita nggak bisa memprediksi sih. Betul. Ya, Kan kita biasanya berteman sama alam. Ada yang bilang kan kita harus berteman sama alam, betul ya Mas Dimas? Betul, kita harus berteman dengan alam. Betul, saya setuju banget. Saya setuju banget sampai di sini. Alam tuh
Gimana tuh Mas? Gimana tuh? Lah, saya baru mau nanya gimana tuh Mas Fido. Jadi menurut saya berteman sama alam tuh, jadi kita mengenali alam, bagaimana Mengenali alam alam. dirawat dengan baik, bagaimana Betul. bisa kita tahu tanda-tanda alam, gejala-gejala bencananya seperti apa kita kenali. Akhirnya yang saling merugi di situ. Kita Betul. meminimalisir lah kerugian di situ. Setuju sih, saya setuju Oh. banget sama Mas Fido nih. Setuju ya Kang Dimas ya? Keren banget sih pernyataan Iya. kita harus berteman Iya. dengan alam tuh. Iya, berteman dengan alam intinya sih. Karena kalau kita merawat alam, alam pun akan merawat kita juga. pada Asik. akhirnya. Iya, Betul. betul banget. Betul. Betul Jadi sekali. kita ada hubungan timbal balik ya. Betul. Iya, Timbal betul. balik. Betul sekali. Apalagi kita ini seorang HSE, di mana HSE. ya kan kita bergerak di bidang lingkungan lah kayak gitu kan. Iya. Jadi Betul kita emang sekali. harus merawat alam, biar alam juga merawat kita kayak gitu. Setuju banget. Setuju ini. nih sama Mbak. Setuju banget sama Mbak Nadia Umakapa nih. Iya, Mas Dimas. Oke, jadi berbicara tentang rawan-rawan nih ya, rawan-rawan. Jadi rawan-rawan, jadi rawan tsunami di Indonesia sendiri. Menurut kalian berdua tuh yang daerah atau wilayah-wilayah yang rawan tsunami tuh kira-kira yang kayak gimana sih? Tuh biar Daerah mungkin rawan tsunami. ya mungkin masyarakat juga bisa tahu, oh iya mungkin saya ini tinggalnya Di ternyata daerah, iya. mereka baru ngeh tahu. gitu, baru tahu kalau saya tuh ternyata tinggalnya di daerah yang rawan tsunami kayak gitu. Jadi menurut mas-mas berdua ini wilayah-wilayah Pendapat kalian daerah yang rawan tsunami itu seperti apa kayak gitu. Gimana tuh Mas? Yang jelas sih ya, kalau dari saya nih. Habis ini Mas Fido pasti bakal nambahin Oh juga. iya. Tapi saya ambil dulu yang ini. Tapi saya ambil dulu yang ini. Dibacain semua ya. Udah saya Yang jelas, daerah rawan tsunami itu adalah daerah yang berada di sekitar pesisir pantai. Umumnya ya mungkin radius kurang lebih 5 kilo kali ya. Itu menurut saya sudah tergolong rawan sih untuk terjadinya bencana alam tsunami. Karena kan kalau misalkan di tengah gunung, rawannya erupsi, bukan tsunami. Iya. Iya kan? Kalau dari Mas Fido gimana? Cuman dia lagi lepas headset. Coba gimana Mas Fido? Oh, saya ya, Pak. Udah panjang banget. Iya, udah panjang banget. Itu udah 4 poinan, 5 poin lah. Daerah-daerah yang rawan tsunami ya. Itu sih tadi yang disebutin Mas Dimas. Udah betul, kan saya menambahin. Itu ya kita di daerahnya dekat garis pantai. Apakah kondisi geologinya itu memungkinkan terjadinya tsunami di daerah situ? Kan sekarang udah ada internet ya. Iya, Nah, cari ya, betul ya. udah canggih lah zaman lah. Udah canggih. Oh, jadi kita harus nyari sendiri ya? Iya. Iya, Informasi tuh gampang gitu loh, berputar. Kayak saya nih di Bogor, saya searching di Bogor. Internet Bogor. Oh, ternyata Bogor jauh dari laut, dikelilingnya sama gunung banyaknya. Potensi bencananya ya berarti gunung meletus atau longsor yang banyak. Daerah rawannya seperti itu. Soalnya banyak lereng kan. Yes. Iya. Itu bisa saya ketahui dari internet. Saya melihat itu dari internet, dari buku-buku. Banyak informasi yang bisa kita dapat paling. Tapi kalau dari internet kan lebih mudah, praktis, cepat. Seperti itu kan Mas Dimas ya? Betul, setuju banget lah kalau sampai di situ. Kalau menurut Mbak Nadia sama Mbak Amani gimana? Iya, itu gimana? Kalau Mani dulu. Ayo. Jangan selek. Jangan selek. enggak kok, aman. Aman. Jadi kalau menurut aku daerah yang rawan juga tuh yang di pesisir pantai dan kondisi pantainya tuh pantai terbuka, yang pantai lepas. Ya, Iya, karena daerah-daerah tersebut tuh emang di kalau gempanya dangkal, kemudian dia di lepas pantai, itu bakal berpotensi nih, bisa nih berpotensi tsunami kalau dia di laut lepas, ya kan, kayak gitu-gitu. Dan ya, jadi dia bisa mencapai ketinggian sampai dengan 10 meter atau lebih kayak gitu, karena
yang di daerah lepas pantai kayak gitu. Kalau aku sendiri sih agak setuju sama Amani sama Dimas kan mengenai yang di pesisir pantai dan yang tadi dari Amani sendiri laut bebas kayak gitu. Karena kalau untuk aku sendiri tempat tinggal aku tuh emang agak jauh sih dari pantai. Namun kenapa aku setuju sama pendapat Amani karena di daerah tempat tinggal aku tuh tempatnya tuh emang berada di tengah teluk, jadi susah untuk kemungkinan terjadinya tsunami di dalam teluk kayak gitu. Kalaupun ya jadi bener lah penjelasan tadi dari Kang Fido sama Kang Dimas dan teman-teman juga sekarang itu informasi itu udah gampang diakses. Jadi boleh untuk kita menanggulangi bencana-bencana tsunami ini, kita juga bisa mengakses akun mengakses dari sumber yang terpercaya ya, misalnya yang dari BMKG kayak gitu-gitu. Soalnya mereka tuh sudah sangat terbuka ke masyarakat sih. Iya, informasinya sudah sangat cepat lah pokoknya. Informatif ya. Ya, informatif gitu tentang bencana apapun sih ya sekarang, baik tsunami, gempa bumi, kemudian gunung meletus yang terjadi di Indonesia dan di dunia. Kayak gitu. Dari tadi kan kita udah membahas mengenai pengertian, gimana terjadinya tsunami dari bidang geologi kan, kayak gitu. Nah, sekarang tuh aku mau nanya untuk Pak Dimas sama Pak Fido, gimana sih mitigasi bencana untuk menghadapi tsunami dari Pak Dimas dan Pak Fido sebagai seorang geologis nih kayak gimana sih kayak gitu? Mungkin Pak Fido dulu biar saya nambahin atau gimana nih? Oh ya, atau boleh. Saya dulu juga nggak apa-apa kalau saya dulu. Oh boleh Mas Dimas dulu. Saya dulu ya. Aduh, maaf ya. Berisik banget. Iya, berisik ya, itu berisik ya. Lagi berisik banget biasa ini. Jelek. Mungkin menurut saya bentuk mitigasinya itu bisa berupa sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pesisir pantai. Nah, bentuk sosialisasinya ini gimana nih? Sekarang kan zaman udah maju ya. Jadi kayak ya kita aja sekarang nih podcast aja ada webinar gitu, nggak perlu tatap muka, apalagi sekarang lagi pandemi COVID. Itu kalau misalkan lagi pandemi COVID, kalau enggak ya bisa offline, nanti bisa disosialisasikan per kecamatan kah, per RT, per RW. Ya berarti dan juga bisa tuh dari latihan evakuasi di daerah yang berdekatan dengan pantai, itu kan juga membantu untuk mencegah terjadinya tsunami. Minimal kalau misalkan nggak mencegah ya nggak mungkin sih itu mencegah tsunami, tapi minimal seenggaknya masyarakat tuh tahu apa yang harus dilakukan apabila terjadinya tsunami. Ya itu sebagai tindakan preventif gitu loh. Jadi bisa meminimalisir lah ya, membantu korban dari bencana tersebut ya. Benar. Karena mencegah tuh lebih baik daripada mengobati sih. Iya, betul. Itu yang saya pelajari juga. Kalau dari Pak Fido gimana sih cara mitigasi tsunami itu kayak gimana menurut Pak Fido? Kalau dari saya itu udah disebutin semua sama Pak Dimas. Cara-cara sosialisasi dari baik sosialisasi tanda-tanda, gejala atau gimana evakuasinya. Paling dari saya bisa menambahkannya. Sekarang kan zaman udah maju juga, teknologi udah maju. Adanya ini alarm tsunami. Oh iya, benar banget sih. Tsunami. Jadi ketika adanya tanda-tanda itu muncul, alarm itu udah bisa mendeteksi, akhirnya bisa memberikan sinyal kepada warga sekitar buat mengevakuasikan diri kayak gitu sih. Boleh ditambahin nggak sih? Boleh tambahin. Siapa? Boleh. Boleh kan? Boleh. Tapi yang paling penting di mana kita sebagai seorang ASC, kita tuh nggak boleh panik dan jangan membuat orang lain panik. Jangan panik dan jangan membuat orang lain panik nih. Oh ya, itu jelas. Jelas. Ya karena di beberapa negara yang udah maju juga udah teraplikasikan ya kan, kayak alarm-alarm bencana tsunami, gempa, kayak gitu-gitu. Contohnya kayak Korea tuh udah ada tuh alarm yang kayak untuk bencana, bahkan
COVID, alarm COVID aja tuh udah ada di HP mereka, di Oh, gadget iya. mereka. Jadi Korea ya? iya, jadi Canggih banget. mereka tuh bisa tahu kalau tiba-tiba ada kenaikan drastis dari apa sih? Pasien yang positif COVID. Oh, berarti Pak Seroy udah tahu tuh ya, kalau mau ada Pak Iya. Seroy. Pak Seroy pasti udah tahu. Seroy Dia. udah tahu pasti. Enak banget ini, Pak. Iya Pak, ini juga tahu nggak sih kalian di Jepang rumah-rumahnya tuh udah siap tsunami. Oh iya, gue pernah baca juga tuh, Dok. Benar. Baca tuh. Ada yang tahan gempa juga ya? Gedung-gedung. Iya betul. Katanya sih kayak gitu. Katanya sih gitu, belum pernah sih ke sana, cuman katanya sih gitu ya Mas Dimas ya. Katanya sih begitu. Dari beberapa sumber juga sih kayak gitu sih. Iya. Benar sekali. Canggih sih. Iya, jadi Jadi ya siap kalau terjadi tsunami lah seenggaknya. ya, insya Allah ya. Jadi sebagai, kayaknya ini bakal jadi pertanyaan terakhir lah ya ini. Jadi Udah terakhir di Iya. Ya udah. Itu musim terakhir dari kalian kan? Dari kita mau Iya, masih Iya, nanya kita kan? bakal nanya lagi. dari Kang Fido dan Kang Dimas kalau mau nanya, tapi jangan nanya kita berdua sih ya. Boleh nanya orang lain. Nanya orang lain aja. Jadi gimana cara dari masing-masing ya, Kang Fido, Kang Dimas tuh cara mengedukasi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, cara-cara mitigasi bencana. Kan nggak semua kan- nggak semua masyarakat awam tuh dapat menerima dengan baik kayak gitu-gitu. Jadi gimana sih dari Kang Fido sama Kang Dimas sebagai mahasiswa itu bisa mencoba untuk masuk mengedukasi masyarakat kayak gitu. Masyarakat Oh iya. Saya ini sih paling kalau saya disesuaikan loh sama umur mungkin yang paling mudah. Misalnya kayak anak kecil bisa dikasih lebih interaktif dari pakai apa tuh namanya? Alat peraga kali. Iya, alat peraga kayak gitu. Ada lagunya juga sih. Iya, ada lagu lebih interaktif untuk anak-anak, untuk orang tua atau orang dewasa yang lebih mengerti ya paling kita kasih yang lebih expert. Dan kalau yang orang tua ya kita kasih juga alat peraganya mungkin yang lebih interaktif yang sebenarnya kan bukan bagaimana kita menyampaikan sebanyak apa, semendetil apa. Menurut saya sih yang penting mereka mengerti, mereka tahu apa yang dilakukan ketika tanda-tanda itu ada dan mengevakuasikan diri. Gitu sih Kak Nadia. Nah ini mungkin dari Kak Dimas ada tambahan Kak Dimas? Ada. Nah itu kan kalau misalkan sosialisasi secara langsung nih. Kalau saya mungkin masuknya ke arah sosialisasi secara tidak langsung. Itu gimana tuh caranya? Menurut saya bisa dengan cara membuat semacam information board yang dimana itu menunjukkan seperti tanda-tanda gejala tsunami, terus peta evakuasi, terus hal-hal yang harus dilakukan kalau terjadinya tsunami. Nah, itu kan secara nggak langsung kalau misalkan ditaruh di jalan-jalan protokol daerah tersebut, otomatis orang-orang yang lewat terus sadar nggak sadar pasti otomatis lihat kan. Nanti pada akhirnya akan jadi kebiasaan untuk mereka. Karena ngeliat-lihat jadi tahu sendiri gitu. Betul banget Kak Dimas. Paling itu buat video di YouTube juga bisa ya Kak Dimas ya. Iya, itu di YouTube juga bisa. Paling sama ini sih kerja sama Kak Seto juga bisa ya Kak Dimas. Sama Kak Seto juga bisa. Kak Seto kan bener dong. Benar. Sama bekerja sama dengan siapapun pasti bisa. Iya, benar. Saling sadar akan tindakan preventif ya. Iya, betul. Seto tuh orang yang tepat sebenarnya. Iya, yang nggak tepat Kak Fido sama Kak Dimas sebenarnya. Nah, sebenarnya ini nggak tepat udah gitu. Enggak gitu ya. Kita tepat Insya Allah ya Dim ya. Insya Allah lah. Banyak banget ya yang udah kita bahas dari pengertian sampai ke mitigasi bencananya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari maksudnya yang tadi itu pertanyaan jangan panik. Masih ada. Kita sebenarnya sih mau nanya tentang geologis lebih lanjut juga sih ke Kang Dimas sama Kang Fido. Cuma karena waktunya nggak memungkinkan, jadi betul. Kayak gitu.
Waktu udah nggak, wah. Ya, Sekarang kebetulan ya kita benar syutingnya banget. malam-malam ya, Iya. syutingnya, aduh. Ya ini jam. Soalnya abis ini emang ada Harus schedule lagi. ada schedule lagi. Kita berdua. Iya sih. Jadi guys, buat kalian semua yang nonton, jadi tujuan dari podcast ini, podcast kita ini untuk menyadari kesadaran masyarakat untuk menanggulangi bencana baik dari banjir, tanah longsor, kebakaran, dan tsunami. Kayak gitu guys. Ya, Gitu. jadi itu tujuan dari podcast kita juga buat mengedukasi nih teman-teman yang mungkin belum tahu atau yang masyarakat awam lah ya pokoknya umumnya khususnya untuk mengedukasi ya kan. Jadi kita udah tahu nih gimana cara untuk mitigasi bencana. Kita udah tahu cara-cara bagaimana ketika terjadi bencana gitu. Nah, kayak gitu. Mungkin dari Pak Dimas sama Pak Fido ada sepatah kata untuk para penonton. Ya, Akang Gendang. Oh Oh ya paling dari saya dulu. Nah, ini boleh. ini di ajang penutupan podcast. Oh ini kan. Oh iya. Closing statement. Ya, Oke. Statement saya ya itu bertemanlah dengan alam seperti itu. biar Biar ya. Nggak, bercanda itu. Biar ini kita tahu saling mengenal, jadi adanya timbal balik yang baik dari kita ke alam, dari alam ke kita. Jadi nggak ada yang dirugikan, meminimalisir adanya kerugian-kerugian baik dari materi maupun nyawa ketika terjadi bencana kayak gitu sih. Aman sama. Mungkin dari Pak Dimas. Kalau dari saya paling bencana alam tuh ya pasti gitu akan terjadi. Akan seiring berjalannya waktu, yang kita bisa lakuin ya cuman tindakan preventif doang. Jadi pesan dari saya stay safe buat para ya penonton di rumah atau dimanapun kalian berada. Patuhi protokol kesehatan ya Dim. Nah, apalagi lagi pandemi gini nih tuh, Mbak Mani sama Teh Umbe coba berdekatan. itu jaraknya 5 meter nggak? Jarak 5 meter kan? Ini udah rapid. Udah Rapid, mohon maaf. Kita udah rapid. Jadi aman ya. Jadi Jadi aman. aman ya. Saya nih kiri kanan nggak ada jauh-jauh. Iya, sama saya. Kita soalnya sebelum bertemu kita tuh rapid dulu. kita stay Biar kosan lebih aja berkelas nggak kayak gitu. keluar kok gitu. Betul. Itu bagus. Pokoknya kesadarannya ya. Iya, benar. Benar. Oke. Oke. Jadi itu teman-teman yang nonton, semoga apa yang kita sampaikan, apa yang Kang Fido Dan Kang Kang Dimas Dimas sampaikan bermanfaat untuk kita semua yang nonton khususnya, dan kedepannya semoga kita lebih sadar lagi sih, lebih peka lagi dengan alam lah ya. Iya, benar banget. Untuk meminimalisir terjadinya bencana. Kita nggak tahu ya kan. Betul. Oke. Dan terakhir buat kalian yang nonton podcast ini, kalian jangan lupa nonton podcast yang selanjutnya lagi karena bakal ada podcast yang sangat wow banget dari Hayam. Juga ya. Kita bakal diundang lagi nggak sih Kak? Bisa jadi. Kira-kira nih. Di Dimas ya. Tergantung ada yang mau nggak. Iya. Ada yang mau nggak kayak gitu. Ya. Iya. Denger ya. Oke, makasih buat Kang Fido sama Kang Dimas udah meluangkan waktunya. Mungkin dengan ini kita mengakhiri pertemuan ini dengan salam. Apa? Salam. Ya. Namaste aja ya. Terima kasih. Namaste. Stay safe ya kalian, sehat-sehat terus. Safe ya. Nanti nomor teleponnya kita kirim ya ke Dimas ya. Iya. Buat insentifnya nanti langsung aja. Langsung aja nggak usah manajer kami. Iya, banyak banget. santai aja lah sama kita mah. Iya, oke. Oke, makasih ya Kang Dimas. Rinciannya ya. Ya, dadah. Iya, Hati-hati. Dadah. Salam untuk keluarga. Iya, salam juga untuk Salam balik. orang-orang terdekat. Dadah. Stay safe. Ya, Dadah. stay tuned guys.